Sukun kapas pemisah gandum. Ratusan tahun yang lalu, hiduplah dua orang laki-laki yang bersaudara kandung. Keduanya saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Pekerjaan kakak dan adik itu sebagai petani dan nelayan. Kehidupan mereka sangat berkecukupan. Keduanya tinggal di sebuah pulau kecil yang disebut sebagai Pulau Anyo-Anyo. Pulau itu disebut Anyo-Anyo karena jika dilihat dari jauh, tampak sedang mengapung di atas permukaan air laut. Di pulau yang mereka tinggali, banyak tumbuh berbagai macam tumbuhan. Salah satunya adalah pohon sukun. Pohon sukun yang dikenal adalah sukun kapas. Disebut sebagai sukun kapas karena isinya putih dan bersih seperti kapas. Sukun kapas merupakan makanan kesukaan mereka karena rasanya yang begitu enak. Suatu ketika terjadi pertikaian antara kakak beradik itu. Masalah tersebut berawal karena keduanya memperebutkan satu buah sukun kapas. Di sore hari yang cerah, kedua kakak beradik tersebut sedang bersantai di depan rumah mereka sambil bercakap-cakap. Tiba-tiba, sang adik mengungkapkan niatnya untuk mengambil buah sukun milik sang kakak. "Kakak, bolehkah aku mengambil buah sukun milikmu?" tanya sang adik penuh harap. "Tidak, aku tidak bisa memberikan buah sukun ini untukmu. Aku juga ingin memakannya," jawab sang kakak dengan ketus. "Ayolah, kenapa kakak tidak mau memberikan sukun itu untukku? Bukankah aku ini adikmu sendiri? Seharusnya kakak harus mengalah dan berikan sukun itu kepadaku," rengek sang adik. Melihat rengekan sang adik, sang kakak menjadi marah. Tidak, aku tetap tidak akan memberikan sukun itu untukmu. Mengapa kamu terus memaksaku? Siapa kamu? Dengar ya, sekalipun kamu memintaku dengan air mata, aku tetap tidak akan memberikan sukun itu untukmu. Satu hal yang perlu kamu tahu, aku tidak pernah memiliki adik sepertimu, sumpah sang kakak. Setelah mengatakan hal itu, seketika suasana menjadi hening. Adik tak menyangka hal itu. Sekujur badannya menjadi dingin dan gemetar. Dia menjadi sangat marah kepada kakaknya. Kemudian sang adik menjawab dengan nada marah bercampur sedih. "Tega sekali kakak menyangkal adikmu sendiri hanya karena sukun itu," ucap sang adik. Dengan raut wajah marah, sang adik pergi meninggalkan kakaknya. Tiba-tiba, Pulau Anyo-Anyo terbelah menjadi dua bagian. Sang adik berada pada salah satu bagian pulau yang terlepas dan hanyut ke tengah laut. Sedangkan sang kakak tetap berada di satu bagian pulau. Tidak hanya pulau yang terbelah, pohon sukun juga turut terbelah. Sebagian pohon yang terbelah turut bersama sang adik, sedangkan sebelah pohon sukun tetap berada di pulau yang dihuni sang kakak. Sang adik segera mengambil perahu miliknya dan berlayar dengan bagian pulau yang putus meninggalkan kakaknya. Entah apa yang dipikirkannya, tetapi semua sudah terlambat. Sang adik tetap pergi meninggalkan sang kakak. Setelah berlayar beberapa lama, sang adik sampai di negeri Haria. Ia menurunkan sauh. Sang adik melihat kembali ke belakang dan masih tampak raut wajah sang kakak. Adik kemudian memutuskan untuk berlayar lagi. Saat berlayar, pulau yang dibawa adik terputus di depan negeri Haria. Pulau yang putus itu disebut Pulau Molana. Kemudian sang adik melanjutkan perjalanan dengan berlayar sampai di Pulau Ambon. Adik kembali membuang sauh dan beristirahat sejenak sambil menyantap bekal yang ia bawa. Saat itu, hari tampak mulai gelap. Sang adik memutuskan untuk menginap di Pulau Ambon. Dia lalu mencari tempat beristirahat yang aman. Ketika pagi hari, sang adik terbangun dan melihat di kejauhan masih tampak sang kakak. Lalu sang adik mengangkat sauhnya. Anehnya, sauh itu tidak bisa diangkat. Ternyata sauh perahunya terikat di dasar laut. Adik berusaha menarik sauh tersebut, tetapi tetap masih terikat. Ia pun memotong sauh tersebut menjadi 3 bagian dan jadilah Pulau 3. Sampai saat ini,
pulau tersebut masih ada di Jazirah Lehitu dan menjadi petuanan negeri Asilulu. Setelah itu, adik pun berlayar dan melanjutkan perjalanannya hingga ia tidak dapat melihat kakaknya. Kemudian ia kembali membuang sauh di sebuah pulau. Di tempat itulah dia menetap. Pulau itu dinamakan Pulau Ambalau. Pulau Ambalau hanya ditahan oleh sauh yang dibuang oleh sang adik. Pulau Ambalau terdiri atas 7 negeri yang penduduknya beragama Islam. Sedangkan sang kakak tinggal di bagian pulau yang terputus dan disebut Pulau Nusa Laut. Pulau tersebut juga memiliki 7 negeri yang penduduknya beragama Kristen. Perpisahan antara keduanya menyebabkan Pulau Nusa Laut disebut sebagai kakak dan Pulau Ambalau disebut sebagai adik. Buah sukun kapas yang menjadi sebab perpisahan itu hingga saat ini banyak tumbuh di kedua pulau tersebut.